Bu Mar, kabar saya baik. Alhamdulillah, Bu Sri akan melakukan coaching ya hari ini. Saya senang bertemu Bu Sri hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Sri. Jadi sebelum melakukan coaching ada yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Ibu Sri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Bu Mar membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam coaching. Baik Bu Sri, insya Allah saya siap membantu Bu Sri untuk mengembangkan kompetensi coaching seperti yang Bu Sri inginkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana yang nanti Ibu Sri inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bu Mar mengamati pada bagian alur tirta dan prinsip pada coaching ya Bu ya. Baik, siap Bu Sri. Nanti pada saat proses coaching berlangsung antara Bu Sri sebagai coach dan rekan Bu Sri sebagai coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mengamati respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Jangan lupa juga Bu Sri harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh Bu Sri? Boleh Bu Mar, silahkan. Bagaimana penilaian Bu Sri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini tentunya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi ini yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi atau kembangkan? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan dalam observasi ini yaitu kompetensi inti, ketiga kompetensi inti ini ya Bu Mar ya, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Karena menurut saya ketiga kompetensi inti ini sangat penting. Baik, jadi ketiganya ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu Sri? Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan dari coaching yang akan saya lakukan ini adalah saya ingin coaching itu menemukan solusi sendiri dari permasalahannya beserta bisa menerapkan langkah-langkah dalam perencanaan aksi nyata yang akan dilakukan. Baik Bu Sri, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya betul Bu Mar. Baik Bu, baik Bu Sri, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dari observasi dengan Bu Mar ini, saya mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut saya yang akan datang. Dan ketika saya menemukan masalah, saya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang saya temukan dalam pembelajaran yang ada di kelas saya. Yaitu Bu Mar. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Sri melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Bu Sri. Terima kasih Bu Mar. Saya ingin Bu Mar membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam coaching seperti kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sama-sama Bu Sri, terima kasih kembali. Baik, saya siap membantu Bu Sri.
Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Eha. Bu Eha apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sri. Mudah-mudahan Bu Sri juga ya hari ini baik. Alhamdulillah Bu, saya hari ini baik dan saya juga ikut senang mendengar Bunda menghubungi saya. Adakah hal yang membuat Bunda galau hari ini? Iya Bu Sri, makanya tadi malam kan saya telepon. Saya berharap Bu Sri ada waktu ya meluangkan hari ini. Hari ini saya galau, saya bingung. Saya harus cerita ke siapa? Ternyata saya berpikir sekarang Bu Sri ada waktu. Insya Allah saya ada waktu Bu Eha. Nah kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Nah jangan ragu-ragu Bu Eha ketika ingin membicarakan kegalauan Bu Eha kepada saya. Insya Allah saya siap mendengarkan apa yang Bu Eha nanti ceritakan. Alhamdulillah kalau begitu Bu Sri, terima kasih banyak ya sebelumnya. Jadi ini nih Bu Sri, tadi kan saya mulai masuk sekolah ya dari pertama diajarin tahun ke tadi. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, sebelumnya sudah meluangkan waktu ya untuk saya. Jadi begini Bu Sri, tadi adalah hari pertama saya masuk sekolah di tahun ajaran baru ini. Kebetulan saya masih diberi kepercayaan untuk mampu mengajar di kelas 9. Namun ternyata ada yang menjadi beban pikiran saya. Nah, kira-kira apa nih yang membuat beban pikiran Bu Eha? Kalau memang Bu Eha bersedia dan percaya kepada saya, silahkan Bu Eha ungkapkan dan terbuka apa masalahnya. Baik Bu Sri, memang betul saya berharap beban pikiran yang saya alami hari ini dapat berkurang ya. Saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, sebelumnya kalau boleh saya tahu, apa nih tujuan Bu Eha melakukan pertemuan ini dan mau mengungkapkan permasalahan kepada saya ini? Jadi kira-kira begini Bu Sri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di hari pertama ini saya menemukan ada salah satu siswa saya, kelas saya itu yang kira-kira sepertinya harus mendapatkan perhatian dari saya lebih jauh, karena dari sikap dan keterbukaannya itu tidak ada sama sekali. Saya berharap dengan obrolan hari ini saya akan mendapatkan solusinya. Baik Bu Eha, apa yang bisa saya bantu untuk mengurangi beban pikiran Bu Eha? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Eha untuk mengurangi beban pikiran Bu Eha itu? Kira-kira Bu Eha apa yang diharapkan dari hasil obrolan ini? Ya Bu Sri, saya berharap beban pikiran saya dapat berkurang dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini setelah bertemu dengan Bu Sri. Iya Bu Eha, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini kita bisa mendapatkan solusi dari masalah Bu Eha ya. Nah, bagaimana Bu Eha? Apa permasalahannya? Jadi permasalahannya begini Bu Sri, hari ini adalah hari pertama ya kita masuk sekolah setelah liburan. Kemudian saya masuk di kelas 9 karena anak-anak ini lanjut dari kelas 8. Yang satu, saya sempat menemukan salah satu peserta didik saya yang sepertinya dia memerlukan perhatian dan pikiran yang khusus ya untuk saya. Siswa ini terlihat setiap hari katanya selalu datang terlambat, belum lagi dari penampilan dia yang sedikit maaf berantakan ya, pakaiannya kotor, mukanya pun saya lihat lesu gitu, pucat. Jadi setiap kali saya ajak bicara pun
kelas juga sering tidur, itu katanya. Selain itu dia jarang berkomunikasi dengan teman-temannya atau jarang bergaul dengan teman-temannya. Nah itu saya juga kenapa demikian? Sepertinya saya memang perlu mencari tahu ya, mesti akan keberadaan bagaimana permasalahan anak tersebut. Baik, dari masalah yang Bu Eha utarakan tadi, saya menemukan beberapa permasalahan ya. Yang pertama memang dari sikap anak itu kurang pelajarannya, dan dari penampilan juga tidak rapi, mungkin tidak selayaknya anak sekolah, dan juga masalah kehadiran gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Bu Eha lakukan untuk mengatasi atau untuk mengetahui apa penyebab dari permasalahan anak tersebut? Ya Bu Sri, sebelum saya bertemu dan masuk kelas ya di tahun ajaran baru ini, saya sempat ketemu dengan guru-guru yang mengajar di kelas 8, terutama dengan wali kelas yang dulu pernah siswa ini menjadi siswa didiknya. Mulai ngobrol dengan mereka, dengan teman-temannya yang tersebut. Lalu tersebut ya menjelaskan bahwa nanti ada ketemu loh siswa yang belum bernama ini. Dia kronologisnya seperti ini. Bukan untuk anak tersebut, karena biasanya normalnya kalau ada guru di dalam kelas PKBM langsung, siapapun yang masuk itu akan mengucapkan salam paling enggak. Tapi anak ini enggak ya. Saya mencoba mendekati, berupaya untuk berkomunikasi secara langsung dengan dia, mencoba menanyakan namanya, kabarnya, serta masalah kenapa dia terlambat, kemudian kenapa pakaian yang dia gunakan itu terlihat seperti kotor dan mukanya pucat lesung. Respon yang didapat ya sama saja Bu Sri, dia hanya berkata iya bu, singkat, tidak berekspresi. Saya lihat kelesuannya lelah. Ya, baik, Bu Eha berarti sudah melakukan beberapa langkah untuk mencari tahu ya, termasuk menanyakan kepada anak tersebut. Nah, kira-kira ada rencana lain tidak yang akan Bu Eha lakukan? Contoh seperti menghubungi keluarganya dan mencari tahu dari latar belakang keluarganya, seperti itu. Ya, betul Bu Sri. Setelah saya tahu kondisi dia di sekolah, tentunya saya akan berupaya ya mencoba untuk membuat kolaborasi. Pertama, saya sudah mencoba untuk mengajak Pak Ade berbicara. Kedua, kemudian dan pastinya saya akan memanggil beberapa siswa saya juga ya. Kebetulan mungkin ada beberapa yang pernah menjadi teman kelasnya di kelas bawah dulu. Itu. Kira-kira yang Bu Eha rencanakan, kapan Bu Eha ingin melakukan pertemuan dengan orang tuanya? Karena kekhawatiran saya Bu Sri ya dengan anak tersebut, saya berupaya untuk secepat mungkin untuk melaksanakan tindakan saya menemui orang tuanya. Tapi pastinya saya akan memberikan surat dulu, surat panggilan ya, ataupun home visit. Terus setelah itu kami berdiskusi bersama-sama. Itu akan saya laksanakan setelah melakukan MMPLK ini. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah Bu Eha lakukan dan apa yang akan Bu Eha rencanakan ke depan. Nah, kira-kira ketika sudah menemukan atau melakukan rencana ingin bertemu dengan orang tua, apa yang ingin Bu Eha terapkan? Komitmen apa yang ingin Bu Eha terapkan supaya anak ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Saya mencoba setelah saya memanggil dan berdiskusi dengan orang tuanya, temannya, bahkan teman-teman saya yang dulu pernah menjadi wali kelasnya dan guru bunganya,
saya akan berupaya intens Bu Sri, berdiskusi dengan anak tersebut. Mungkin saya akan memanggil setiap saat dan memperhatikan kondisi dia di sekolah. Saya juga ingin sekali ada komunikasi yang lebih intens ya terhadap anak tersebut, hingga akhirnya anak ini akan menemukan pembiasaan pembelajaran yang seperti apa yang dia inginkan di kelas bersama saya dan teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah Bu Eha sudah merencanakan ya beberapa rencana yang ingin dilakukan. Nah, untuk itu kira-kira ada target waktu tidak? Kira-kira berapa hari atau berapa lama untuk sampai bisa menemukan solusi dari permasalahan anak ini? Kalau menentukan target, saya tidak mampu untuk berkata sekian waktu, tetapi saya berupaya ya, bahkan saya ingin secepat mungkin. Nah, kalau bisa sebelum 1 semester ini si anak ini sudah terlihat ada perubahan gitu. Ini diharapkan tidak akan terlalu lama seperti waktu yang ditargetkan. Itu Iya. Berarti dari obrolan kita ini tanpa Bu Eha sadari, Bu Eha itu sudah menemukan loh solusi apa yang harus Bu Eha lakukan, terus gambaran langkah ke depan apa, rencana aksinya. Nah, dengan tanpa disadari Bu Eha sudah menemukan solusinya sendiri. Bagaimana perasaan Bu Eha untuk sekarang? Alhamdulillah menemukan solusi atau sudah ada progres bagaimana dalam menangani anak tersebut? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Eha ya, supaya saya tahu perkembangannya seperti apa tentang anak ini. baik Bu Sri, insya Allah saya segera mungkin kalau sudah terlihat progres ke depan, saya akan mencoba menghubungi Bu Sri kembali ya, untuk membicarakan kelanjutan mengenai permasalahan saya dan solusi yang sudah ditemukan ini. Bu Sri, saya berharap tidak bosan ya untuk terus membimbing saya, memberikan arahan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di tempat saya. Iya, siap. Saya tidak akan bosan ya Bu ya. Silahkan kalau memang Bu Eha masih perlu dan ada waktu untuk menemui saya. Terima kasih Bu Eha mau menemui saya dan percaya kepada saya untuk mengutarakan permasalahan ini. Ya Bu Sri, saya harus berterima kasih sebetulnya ya. Sebelum dan sesudahnya Bu Sri sudah meluangkan banyak waktu untuk saya. Padahal mungkin kesibukan Bu Sri kan lebih banyak ya. Sampai ketemu lagi, insya Allah secepat mungkin saya akan mengabari Bu Sri. Siap Bu Eha. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada proses coaching tadi. Bagaimana Bu Sri menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa bahwa saya telah melakukan proses coaching tadi dengan baik dalam kompetensi. Saya menilai demikian karena saya pada saat kegiatan coaching tadi saya merasa telah hadir sepenuhnya dan untuk fokus permasalahan pada coaching. Nah, saya juga mendengarkan aktif dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching tadi kepada coaching. Baiklah Bu Sri, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching Bu Sri melakukan hadir sepenuhnya atau present, mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Saya amati juga ada beberapa catatan, diantaranya Bu Sri sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Sri sudah mengarahkan coaching untuk menyusun rencana aksi
atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga di sini Bu Sri sudah berhasil untuk memunculkan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Sri lakukan pada proses coaching hari ini. Bagaimana pendapat Bu Sri mendengar ini? Saya sangat senang mendengarnya ya Bu Maria. Terima kasih atas umpan balik yang Bu Maria berikan kepada saya. Iya Bu Sri, sama-sama. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi Bu Sri mengidentifikasi permasalahan dari Koci, Bu Sri masih bisa mengembangkan pertanyaan berbobot lainnya. Saya mengamati juga Bu Sri melakukan kehadiran penuh yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya masih bisa juga dengan alur mendengarkan rasa. Bagaimana pendapat Bu Sri? Ya, saya mengerti Bu Mar. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi coaching saya dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang baik dan benar supaya saya juga dapat mengembangkan kompetensi coaching. Satu pertanyaan lagi ya Bu Sri, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Sri kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami alur tirta, menerapkan prinsip coaching dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching supaya saat melakukan coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Baiklah, dari diskusi kita, apa yang sudah terbayangkan atau langkah konkret yang akan Bu Sri lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, Bu Mar, saya akan berencana untuk belajar lagi supaya dan serta melakukan latihan lebih intensif dan terjadwal supaya dalam hal mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot bisa saya lakukan dengan baik. Iya, kira-kira kapan? Di mana? Siapa yang bisa membantu Bu Sri? Saya akan melakukan secepatnya di sekolah saya ya Bu Maria. Namun saya akan membuat jadwal terlebih dahulu supaya dapat terstruktur dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal. Yang akan saya bantu adalah rekan-rekan sejawat saya, di mana hal ini juga bertujuan supaya teman-teman rekan sejawat saya dapat memahami supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Seperti itu. Baik Bu Sri, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Baik Bu Sri, yang terakhir, apa yang Bu Sri peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Nah, saya juga lebih memahami bagaimana alur supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yang baik. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Bu Mar berikan kepada saya. Sama-sama Bu Sri. Baik, luar biasa sekali Bu Sri. Jadi Bu Sri ingin lebih mendalami lagi alur tirtanya untuk perbaikan coaching ke depannya. Baik Bu Sri, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya rasa sudah cukup untuk percakapan kita ya Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.